Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavianira Momora Nasution dengan NIM A13021 dari kelas reguler A angkatan 2019, Pendidikan Fisika, Universitas Jambi. Di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu untuk praktikum elektronika digital dengan judul register dan counter. Adapun tujuan daripada praktikum ini yang pertama, dapat merancang rangkaian shift, register, dan counter. Yang kedua, dapat mengetahui cara kerja rangkaian shift register, SIFO, dan FIFO. Yang ketiga, dapat mengetahui cara kerja rangkaian counter, asinkronus counter, dan sinkronus counter. Nah, adapun yang dimaksud dengan register atau yang biasa disebut dengan memori adalah rangkaian logika yang mampu menyimpan data dalam bentuk bilangan biner. Nah, shift register terbagi menjadi 4 macam, yaitu SISO, serial input, serial output, SIFO, serial input, parallel output, FISO, parallel input, serial output, dan FIFO, parallel input dan parallel output. Nah, adapun yang dimaksud dengan counter adalah rangkaian yang digunakan untuk menghitung data secara urut. Nah, counter ini dibagi menjadi sinkronus counter dan juga asinkronus counter. Yang dimaksud dengan asinkronus counter merupakan counter yang bekerja dalam waktu yang berbeda, yaitu waktu pembicaraan clock-nya itu tidak serentak. Kelebihannya adalah data yang dihasilkan berurut, sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lama dalam memperoleh output yang diinginkan. Sedangkan sinkronus counter merupakan counter yang bekerja dalam waktu yang sama, yaitu waktu pemicu clock-nya serentak. Kelebihannya adalah kecepatan dalam memproses input hingga menghasilkan inputnya itu cepat, sedangkan kelemahannya adalah data yang dihasilkan acak atau random. Nah, adapun alat atau komponen yang dibutuhkan, yang pertama ada laptop atau PC, yang kedua software plotting profesional, yang ketiga ada DTFF register, yang keempat ada logic state atau register, yang kelima ada logic probe atau register, yang keenam 74LS00 atau asinkronus, yang ketujuh ada clock, yang asinkronus dan sinkronus, yang kedelapan ada LED, asinkronus dan sinkronus, yang kesembilan ada resistor ya sebesar 200 ohm yang asinkronus, yang ke 10 ada 4LS76 asinkronus dan sinkronus, yang ke 11 ada 7 WATT22R atau sinkronus, dan yang ke-12 ada 74LS08 sinkronus. Nah, untuk percobaannya kita langsung saja ke videonya. Nah, bentar, saya kecilkan dulu. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan untuk yang percobaan register membuat rangkaian SIPO, yaitu serial input parallel output. Nah, kita akan menggunakan untuk 2 buah SIP saja, kan tadi ada 4 macam SIP. Nah, sekarang kita membuat untuk 2 macam SIP, yaitu TIPO, serial input parallel output, dan yang kedua ada TIPO, parallel input, parallel output. Nah, untuk yang ini kita akan melakukan untuk rangkaian SIPO terlebih dahulu. Nah, komponen-komponen yang kita butuhkan yaitu ada DTFF, DTFF, kita menggunakan yang ini, yang aktif, oke. Kemudian kita klik untuk mencari logic probe dan kita mengambil yang big. Ini untuk melihat output ya, ambil yang ini. Kemudian kita ambil logic state. Logic state. Oke. Nah, setelah itu kita akan merangkai dengan cara yang pertama logic state sebanyak 2 buah, sebentar. Kita bisa kita melihat rangkaian
kita membutuhkan 2 buah logic state, kemudian 3 buah DTFF, 3 buah DTFF, kemudian saya ada 4 buah DTFF, dan kemudian 4 buah logic probe bit. Kemudian di sini, nah setelah itu kita hubungkan semua komponen. Yang pertama, logic state yang ini kita hubungkan ke kaki D, kemudian logic state yang ini kita hubungkan terhadap kaki PLK, kemudian yang ini kita hubungkan terlebih dahulu, dan kita beri percobaan. Ya. Sekarang saya sudah bisa buka. Oke, setelah seperti ini, maka kita langsung saja hubungkan kaki-kaki dari setiap komponen. Yang pertama, kakinya itu sebentar kita lihat seperti ini dulu, dan kita hubungkan seperti ini. Dan kaki garis atas itu tidak dihubungkan ya. Nah, sudah ada seperti ini, maka kita langsung saja bandingkan apakah output yang ini itu, yaitu kita kasih notnya dulu. Yang ini itu Q1. Kemudian Q2. Kemudian Q3. Kemudian terakhir kita akan membuat untuk yang Q4. Nah, Q1, Q2, Q3, Q4. Sorry. Kemudian kita rapikan. Oke, keempat sudah. Nah, yang input serial itu adalah yang ini, input serial, dan yang ini adalah pusat clock. Oke, kita buat saja keterangannya. Input serial. Pusat clock. Ini input serial. Dan ini adalah pusat clock. Baik, setelah sudah ada tampilan seperti ini, tunggu saya rapikan dulu. Oke, untuk Q4, 3-nya. Oke. Nah, yang atas itu adalah input serial, yang bawah adalah pusat clock. Oke, langsung saja kita ke percobaannya, kita ke simulasi. Nah, untuk yang pertama itu adalah input serialnya 1 dan pulsa clock-nya 1. Nah, bisa kita lihat Q1-nya itu 1, Q2-nya itu 0, Q3-nya itu
0 dan keempatnya itu 0 dan sesuai dengan tabel yang ada di sini. Nah, kemudian untuk yang kedua, input serialnya itu 0 dan pulsa clocknya itu 2. Jadi kita klik 2 kali. Oke, nah bisa kita lihat Q1-nya itu 0, Q2-nya itu 1, Q3-nya itu 0, dan Q4-nya itu 0. Nah, bisa kita lihat hasil atau output-nya itu sama dengan yang ada di tabel. Kemudian, yang ketiga, input serialnya itu 1, dan pulsa flow-nya itu 3. 1, 2, 3. Oke, bisa kita lihat Q1-nya itu 1, Q2-nya itu 0, Q3-nya itu 1, dan keempatnya itu 0. Nah, kemudian untuk input serialnya itu yang keempat itu input serialnya itu 1 dan pulsa flow-nya itu 4. Nah, bisa kita lihat Q1-nya itu 1, Q2-nya itu 1, Q3-nya itu 0, dan Q4-nya itu 1. Jadi, dia itu sesuai dengan yang di tabel. Kemudian yang terakhir itu input serialnya itu 0 dan pulsa flow-nya itu 5. Nah, bisa kita lihat Q1-nya itu 0, Q2-nya itu 1, dan Q3-nya itu 1. Nah, mereka itu semua sesuai dengan yang ada di tabel. Nah, selanjutnya, ini itu adalah SIPO ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan untuk yang PIPO. Kita delete dulu semuanya. Oh, kita delete, kemudian kita menatnya itu kita clear all drawings, dan kemudian kita tambahkan teks di sini adalah PIPO. Dan adalah PIPO. Kemudian kita untuk yang ini kita juga masih membutuhkan DTFF, logic test, dan juga logic probe. Nah, yang tipe ini adalah parallel input, parallel output. Nah, yang pertama kita menggunakan logic state. Nah, logic state-nya itu nanti ada 5 buah ya, yaitu untuk clock, untuk input D1, input D2, input D3, dan input D4. Kemudian kita tambahkan DTFF, dijajarkan lagi. Kemudian nah, selanjutnya kita masukkan logic probe-nya itu di antara setiap DTFF. Kemudian terakhir itu di ujung. Nah, setelah itu kita hubungkan semuanya. Untuk clock itu kita hubungkan seperti clock, tentu saja. Kemudian untuk U1, untuk U2, untuk U3, dan untuk U4. Nah, kemudian ininya itu kita tarik garis seperti ini terlebih dahulu. Bukan garis sih, lebih tepatnya itu tabel. Oke, setelah itu, setelah sudah terhubung ke clock, maka kita hubungkan setiap ininya dan setiap kakinya itu. Seperti clocknya, oke. Nah, setelah itu kakinya kita hubungkan ke logic probe. Oke, sudah seperti ini, terakhir ini. Dan seperti tadi, kaki Q-nya itu tidak dihubungkan, oke? Kaki garis atas itu tidak dihubungkan. Nah, ini itu adalah flow, kita tandai. Ini itu adalah flow. Kita kecilkan dulu ukurannya. Itu kita buat flow. Ini adalah clock, kemudian ini adalah input D1. D1, kemudian D2, kemudian D3,
kemudian D4. Nah, sementara outputnya itu adalah Q1, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Sudah ternamai semua. Terus selanjutnya kita samakan dengan tabel yang ada di sini, apakah outputnya itu sama. Nah, yang pertama, clock-nya itu 0. Kita nolkan dulu semuanya ya. Clock-nya itu 0, D1-nya 1, D2-nya 1, D3-nya 0, D4-nya 0. Kita mulai saja. Kita mulai dari 0 ya. 0, clock-nya itu 0, D1-nya itu 1, D2-nya itu 1, D3-nya itu 0, dan D4-nya itu 1. Dan kita bisa lihat, Q1-nya itu 0, Q2-nya itu 0, Q3-nya itu 0, dan Q4-nya itu 0. Dan bisa dilihat bahwasannya sama dengan yang ada di tabel ya. Selanjutnya kita ubah ke 1. Nah, bisa kita lihat hasilnya itu Q1-nya itu 1, Q2-nya itu 1, Q3-nya itu 0, dan Q4-nya itu 1. Masih sama dengan yang ada di tabel ya. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan clock-nya itu 2. Caranya itu kita klik sebanyak 2 kali, namun kita ubah terlebih dahulu. Ininya itu 1, di satunya itu 1, di 2-nya itu 0, di 3-nya itu 0, dan di 4-nya itu 1. Dan kita klik 2 kali di clock-nya. Nah, bisa kita lihat, Q1-nya itu 1, Q2-nya itu 0, Q3-nya itu 0, dan Q4-nya itu 1. Dan ini masih sama dengan yang ada di tabel ya. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu kita menggunakan input 0, 0, 1. Nah, clock-nya itu sebanyak 3. Nah, bisa kita lihat output-nya itu, Q1-nya itu 0, Q2-nya itu 0, Q3-nya itu 0, dan Q4-nya itu 1. Nah, bisa kita lihat bahwasanya output ini masih sama dengan yang ada di tabel. Jadi, bisa disimpulkan bahwasanya rangkaian kita ini rangkaian yang benar, begitu juga rangkaian SIPO tadi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan counter. Kita stop dari simulasinya. Kita delete. Dan kita lihat kembali. Baik, sekarang kita akan melakukan percobaan untuk asinkronus gerbang NAND dan juga flip-flop yaitu 74LS atau IC 74LS00. 74LS00 atau gerbang NAND. Kemudian 74LS76. Oke, kemudian kita juga membutuhkan, saya tidak mau. Sorry. Kemudian kita membutuhkan juga yang dinamakan dengan LED. Saya mengambil warna kuning atau LED yellow. Ini ya. Kemudian saya juga membutuhkan resistor. Resistor, kemudian saya juga membutuhkan yang namanya setelah itu, setelah saya sudah mendapatkan komponen-komponen tersebut, saya juga membutuhkan komponen clock. Nah, sudah ada ini, maka kita langsung saja membutuhkan 3 buah IC ini.
Kemudian kita juga membutuhkan setelah itu pertama-tama kita hubungkan antara ini dengan ini, kemudian ini dengan ini. Nah, setelah itu untuk permudah juga kita hubungkan ini dengan ini dengan ini, dan juga 4 dengan ini. Dan kita juga membutuhkan power yang kita hubungkan dengan ini, kemudian dengan ini juga dengan ini, juga dengan ini. Oke. Setelah itu kita juga membutuhkan yang namanya ini, gerbang 15 ini kita hubungkan dengan ini. Nanti sebentar kita perbesar dulu. Oke. Oke, kita hubungkan ini, kita lakukan hasil 15 kita hubungkan ke kaki 1 dari 6. Kemudian kaki 2 ini kita hubungkan ke sebentar. Kemudian kita juga bagi ini untuk memudahkan kita. Nah, setelah itu kita berikan LED. Mereka itu tepat berada di antara. Ya. Setelah itu kita juga membutuhkan resistor. Dan ini itu kita klik minor dulu. Ini minor, dan kemudian R1 itu kita klik oke. Dan seperti ini semuanya kan sudah terhubung. Nah, sekarang kita ubah nilainya itu menjadi 220. Oke. 220 ohm ya. Oke. Kemudian kita ini positif 5 volt. Setelah itu kita hubungkan ini itu dengan ini. Kemudian yang ini itu dengan ini. Kita cantik sedikit. Kemudian kita hubungkan ini dengan kaki kedua dari 6. Kemudian LED yang ini kita hubungkan dengan seperti ini ya. Kemudian sudah seperti ini, maka kita ambil ground. Letakkan di sini, kita saling hubungkan dulu ke 3 lampunya. Kemudian kita ground. Setelah sudah seperti ini, maka kita langsung saja hubungkan ini dengan ini. Nah, sudah terbentuk seperti ini, maka kita langsung saja beri clock.
Oke, maka kita langsung saja lihat apakah sesuai dengan tabel yang ada di samping. Untuk detik 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, setelah sudah ada rangkaian seperti ini, maka langsung saja kita klik simulasinya dan kita lihat apakah sama dengan tabel yang ada di samping. Klik simulasi dan kita lihat. Untuk detik pertama, oke, ini D3 ini adalah QC, D2 itu adalah QB, dan D3 itu adalah QA, dan QB, QC. Sebentar, yang saya simpulkan bahwasanya percobaan saya tentang asynchronous counter itu adalah betul atau benar. Nah, langsung saja kita ke yang keempat, yaitu synchronous counter. Nah, sekarang kita akan membuat untuk rangkaian synchronous counter, di mana kita membutuhkan seperti yang pertama tentu saja clock. Kemudian kita juga membutuhkan IC 74LS076, 74 LS076. Saya 76, LS76. Kemudian kita juga membutuhkan gerbang N, yaitu 74 LS08. Oke, dan kita juga membutuhkan LED green. LED green. Nah, sudah ada perangkat-perangkat yang kita butuhkan, maka langsung saja kita memulai percobaannya. Yang pertama, kita membutuhkan 4 buah IC 74LS7, 3 buah IC 74LS76. Kemudian 1 buah gerbang N dulu. Oke. Kemudian kita hubungkan untuk gerbang N itu, dia dihubungkan ke ininya, kaki pertama itu dihubungkan ke kaki 15. Kemudian kaki keduanya itu dihubungkan ke kaki 11. Kemudian kaki ketiganya itu dihubungkan ke kaki keempat. Nah, setelah sudah ada semua ini, maka kita langsung saja tambahkan lagi satunya, itu yang kelima itu dihubungkan seperti ini. Kemudian yang keempat kita hubungkan ke yang 14. Kemudian yang ke 12 ini kita hubungkan ke sini. Kemudian kita hubungkan 16. Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan power di sini, kemudian kita hubungkan dan kita hubungkan lagi dengan kaki ke-16. Setelah itu kita ambil clock, kita letakkan di sini dan kita hubungkan ini dengan clock. Kemudian kaki clocknya juga dengan clock dihubungkan. Kemudian kaki clock yang ini dihubungkan terhadap clock juga. Nah, sudah dihubungkan semua. Sekarang kita tinggal menggunakan LED. Nah, kita menggunakan 3 buah LED, di mana kita juga membutuhkan resistor, yaitu 7 watt 220 ohm. 220 Oke, yang ini resistor yang ini. Dan kita butuhkan sebanyak 3 buah.
Kemudian kita klik kanan dan kita klik rotate clockwise. Begitu juga yang satunya rotate clockwise. Begitu juga yang satunya rotate clockwise. Oke, setelah itu kita bawahin sedikit lampunya dan kita rapikan. Oke, sudah seperti ini, tinggal kita hubungkan saja, yaitu kaki ke-15 itu dihubungkan ke sini. Kemudian kaki ke-11 dihubungkan ke sini. Dan juga kaki ke ini dihubungkan ke sini. Itu. Kemudian kita ambil ground. Terakhir kita ambil ground. Kita groundkan. Groundkan. Nah, sudah terbentuk rangkaian seperti ini, nah langsung saja kita hubungkan yang ke-6 ini ke 9. Oke. Sudah terhubung. Langsung saja kita klik simulasi dan kita bandingkan dengan tabel QA, QB, dan QC. Yang ini adalah QA, QB, QC. Nah, bisa tambahin QA. Oke, kita ubah dulu format itu dengan QA. Kemudian QB, kemudian QC. Kemudian QC. QC. Oke, kita bisa lihat apa dan kita langsung saja klik simulasinya. Oke, kita ubah dulu berarti dia. Kita ubah si clock-nya. Oke, kita klik simulasi. Dan kita lihat apakah sesuai dengan tabel. Oke, QC, oke. Saya rasa sama semua ya. Dan akan kembali berulang di detik ke-7. Oke. Sudah seperti ini. Dan terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam video saya. Kesimpulannya adalah bahwasannya setiap percobaan yang saya lakukan sesuai dengan output yang ada di dalam tabel. Dan dapat disimpulkan bahwasannya rangkaian shift dari register dan counter itu adalah seperti yang sudah saya tampilkan di dalam video. Kemudian cara kerja SIPO dan TIPO juga sudah saya tampilkan, yaitu TIPO adalah serial input untuk paralelnya output, sedangkan untuk TIPO adalah paralelnya inputnya itu paralel dan serialnya outputnya itu seri gitu. Nah, sementara untuk cara kerja rangkaian counter itu seperti ini teman-teman, seperti asinkronus tadi, seperti itu pemicu clock-nya itu tidak serentak. Sementara kalau untuk yang sinkronus ini adalah pemicunya itu serentak seperti itu, namun hasil yang dihasilkannya itu random gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.